Hi everyone, welcome back to my channel, Retnos Channel. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan untuk kamu yang baru gabung di video ini, aku ada video tentang pendidikan, fashion, modeling, public speaking, dan juga masak-masak. Jadi kalau kamu tertarik dengan salah satu topik itu, silahkan subscribe dan juga like video ini. Hari ini aku akan membahas tentang salah satu materi yang ada di kelas 10, yaitu PDK, atau ada juga yang mengatakan PKWU, yaitu prakarya dan kewirausahaan, atau ada juga yang bilang pendidikan kewirausahaan begitu. Yang bener apa? Ya semuanya bener deh. Alright, ini adalah video untuk kelas 10 sebenarnya, pengenalan tentang kewirausahaan, kemudian apa itu bedanya kewirausahaan, wirausahawan, lalu kenapa sih harus ada pelajaran PDK. So, langsung aja ke materinya. Well, yang pertama, kenapa sih sebenarnya ada materi PDK di SMA yang sebelumnya nggak ada gitu. Sebelumnya kan seni gitu aja, dan juga seni udah termasuk bikin prakarya dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba ada PDK nih. Karena sebenarnya ini mengantisipasi juga untuk anak-anak yang nantinya mungkin tidak bisa langsung melanjutkan ke jenjang kuliah, karena biasanya SMA itu kan dari SMA ke kuliah dulu nih gitu. Jadi untuk anak-anak yang mungkin tidak bisa melanjutkan ke jenjang langsung ke jenjang kuliah, dia bisa mengasah pengetahuan, mengaplikasikan pengetahuan dari pelajaran PDK ini selama dia belum kuliah gitu, sambil dia kuliah. Sehingga diadakanlah pelajaran PDK ini untuk anak-anak SMA agar mereka punya skill tambahan selain pengetahuan aja. Jadi tetap bisa bersaing di masyarakat nantinya setelah lulus SMA gitu. Dan juga agar anak-anak ini para millennials ini punya jiwa kewirausahaan begitu, yang kreatif, yang seperti kita tahu sifat-sifat dari wirausahawan sendiri adalah orang-orang yang pantang menyerah, kemudian berani mengambil resiko, kreatif, out of the box, lalu kerja keras gitu. Karena memang persaingan dalam bidang kewirausahaan agak beda nih challenge-nya daripada pegawai kantoran aja gitu. Karena ya kalau misalkan kamu modal sendiri, rugi-rugi sendiri, harus mikir konsep sendiri, dikerjain sendiri, terus ya semuanya dipikirkan sendiri lah. Kecuali kalau kamu jadi pegawai, kalau kamu jadi karyawan, kan pasti semuanya sudah dikonsep oleh atasan, kamu tinggal manut aja, follow the rule, follow the SOP dan sebagainya. Apa sih sebenarnya kewirausahaan? Lalu apa bedanya sama wirausahawan? Terus beda nggak sih sama wira swasta gitu? Yang kadang-kadang di KTP itu suka ada pekerjaan wira swasta gitu ya. Beda nggak sama wirausahawan atau pengusaha gitu? Boleh nggak sih kalau wira swasta tuh dibilang pengusaha gitu? Alright, jadi wirausahaan lebih dianggap pas untuk dipadankan dengan istilah entrepreneurship daripada istilah kewiraswastaan yang telah lebih cenderung diartikan bersangkutan dengan kepengusahaan bisnis serta segala aktivitas yang non-pemerintah. Jadi perbedaan antara wirausaha dengan wiraswasta adalah wirausahawan pasti bekerja sendiri, bukan bekerja pada orang lain. Misalkan pekerjaan seperti kamu mempunyai produk sendiri. Misalkan kamu membangun bisnis yang mungkin bernama Tali Hati gitu ya, kopi Tali Hati. Kemudian kamu menjalankan bisnismu tersebut, kamu disebut sebagai seorang wirausahawan. Sedangkan wiraswasta bisa digunakan bagi seorang karyawan yang bekerja pada orang lain, namun di bidang yang di perusahaan yang bukan milik pemerintah gitu. Atau bisa digunakan juga untuk orang yang bekerja part-time. Contohnya misal kamu bekerja sebagai kasir part-time di Indomaret, Alfamart gitu. Jadi itu bisa disebut sebagai wiraswasta. Namun sebenarnya dua istilah tersebut saat ini juga tidak terlalu dipermasalahkan perbedaannya, karena dalam KBBI sendiri
Dua istilah tersebut boleh untuk menyebutkan sesuatu yang hampir mirip karena memang artinya memang hampir bersamaan dan peruntukannya juga maksudnya hampir sama dan peruntukannya juga hampir sama. Begitu. Jadi kewirausahaan itu kalau definisi secara dan juga deskripsi secara harfiah di buku itu adalah sebuah kegiatan yang bla 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 gitu, banyak banget, panjang. Nanti kalian bisa baca sendiri, tapi simpelnya kewirausahaan itu adalah segala sesuatu yang pelajari tentang ilmu berwirausaha. Jadi yang pelajari semuanya tuh yang berkaitan dengan usaha mandiri, berdikari seorang kewirausahaan. Nah, wirausahawan adalah pelakunya gitu, adalah orang yang menjalankan salah satu bidang kewirausahaan tersebut gitu. Jadi sekarang kalian sudah tahu apa sih itu kewirausahaan dan wirausahawan. So, adakah di antara kalian yang nantinya pengen jadi pengusaha gitu? Kalau misalnya ditanya cita-citanya mau jadi apa sih? Jadi pengusaha sukses gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya pengusaha itu apa, ya kan? Kadang-kadang pokoknya sukses aja gitu. Nah, memang kebanyakan image yang yang ditangkap oleh masyarakat, apalagi kita gitu, misalkan kalau kita nonton berita atau gosip, kemudian ada artis pacaran sama pengusaha, itu udah bayangannya pasti pengusaha apa nih, pasti keren banget, pasti kaya nih gitu kan. Jadi begitu tapi tidak begitu. Jadi maksudnya kadang-kadang pengusaha juga meskipun untungnya besar, kadang-kadang juga kalau rugi ya rugi sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua nih, pembahasan kedua, yaitu apa keuntungan dan kerugian menjadi seorang wirausahawan atau bahasa kerennya entrepreneur gitu ya. Yang pertama, sudah pasti dia akan menjadi bos. Mau sekecil apapun usahanya disebutnya bos aja karena itu usaha dia kan. Makanya kita sering banget tuh lihat di Instagram, banyak banget yang jadi CEO, gampang banget jadi CEO ya kan, founder of gitu, tiba-tiba di namanya siapa, terus bionya adalah founder of, kemudian owner of, terus CEO of gitu, direktur of, karena mereka buat sesuatu. Misalkan punya brand baju, misalkan beli kaos polos, kemudian kaosnya itu di sablon macam-macam, tapi dia patenkan, kemudian dia memiliki perusahaan itu, ya udah dia sebut aja dirinya owner, founder, CEO gitu, dan ditulis di Instagram. So in this era, I think it's so easy for being CEO gitu. Kayak ya udahlah, kamu punya perusahaan yang berproposal kemana-mana, you become CEO. Sebenarnya kalau zaman dulu beda, nggak gitu juga. Tidak semudah itu untuk mengecap diri sebagai pemilik, kemudian CEO gitu, atasan yang punya gitu. Karena ya itulah, zaman sudah berubah, media sosial sudah berkembang sedemikian rupa sehingga orang bisa jadi apapun di media sosial. Mau di kenyataannya kamu A tapi di media sosial kamu bilang B juga, orang nggak gitu-gitu amat tuh cross check siapa kamu gitu. Kecuali kalau untuk masalah kerjaan, kamu ngelamar ke sesuatu itu pasti dicek backgroundnya benar-benar. Tapi kalau untuk pertemanan aja, terus lihat Instagramnya, bionya seperti apa, kadang-kadang orang don't care juga, yang dilihat cuman ininya doang kan, fit-fitnya doang. Oh, anaknya kayak kelihatannya branded semuanya nih barang-barangnya. Oh, kelihatannya liburan terus nih di luar negeri gitu. Oh, mungkin bener deh dia CEO, bener deh dia founder kayak gitu. Nah, pada kenyataannya sebenarnya seorang pengusaha ya tidak semudah itu perjalanannya. Pasti melewati banyak hal. Yang pertama tadi keuntungan jadi wirausahawan, jadi bos ya, jadi bos untuk diri sendiri. Baik punya karyawan atau belum, but you called as a boss. Yang kedua, jam kerja bebas, meskipun tidak sepenuhnya bebas sebenarnya, tapi intinya nggak ada yang marahin juga kalau kamu nggak pengen kerja gitu.
Hanya konsekuensinya kalau misalnya kamu nggak konsisten kerja, terus kadang kerja kadang malas, ya konsekuensinya kamu sendiri yang nanggung gitu. Kerugian juga kamu sendiri yang nanggung, cuman nggak terikat gitu istilahnya. Kamu harus berangkat jam 7, pulang dan cek log jam 3, jam 5, nggak harus begitu. As a entrepreneur, you can manage your own time gitu. Oke, mungkin malah bisa jam kerja kamu tuh lebih banyak daripada pegawai kantoran gitu. Karena apalagi kalau misalkan perusahaan itu baru-baru dirintis ya kan, baru-baru aja dibangun, belum punya pasar, belum punya banyak pelanggan, ya kamu harus banyak promosi, banyak apa, sehingga mungkin saja orang lain bangun jam 7, kamu harus bangun jam 4, orang lain pulangnya jam 5 sore, kamu harus pulang jam 9 malam, ya gitu-gitu kan. Alright, but it's tetap menjadi kelebihan karena fleksibilitas waktu. Berikutnya yang ketiga adalah nggak punya gaji. Gimana? Keuntungan fluktuatif ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan juga ya. Tapi bisa jadi gaji lebih pendapatan lebih besar biasanya daripada pegawai kantoran. Intinya sesuai kerja keras kamu aja gitu. Kalau sudah settle ya. Tapi memang merintis usaha itu ya nggak mudah. Pasti ada banyak saingan, ada banyak lika-liku, apalagi di zaman sekarang ini. Tapi dimudahkan oleh teknologi juga sekarang ini, gitu ya. Yang keempat, keuntungan jadi wirausahawan adalah apa lagi ya? Oh ini, bebas mengembangkan kreativitas. Well, kalau misal kamu di perusahaan akan sedikit susah nih untuk mengembangkan diri. Meskipun tetap bisa sebenarnya, tapi kadang-kadang terbentur oleh mungkin SOP, kemudian terbentur juga oleh job desk kamu. Misalkan job desknya A, tapi kamu punya passion di bidang B juga, pengennya nyoba B, tapi kerjaan B itu udah punya kelompok lain atau orang lain gitu, jadi kamu nggak bisa ke situ karena banyak hal. Nah, kalau sebagai entrepreneur, kamu bisa tuh explore semua yang pengen kamu mau. Intinya kamu bisa manage diri sendiri. Misalkan kamu pengen dimodif-modif gimana perusahaan ini, selalu dikembangkan seperti apa, ide-ide semua dari kamu, ya kamu bisa gitu. Jadi kreativitasnya makin terasah sebenarnya. Yang kelima, apa kira-kira? Apalagi nanti bisa tulis di kolom komentar, dan ini jadi tugas berikutnya ya. Kemudian kalau kekurangannya apa nih? Ada juga, pasti semua hal itu punya dua sisi ya, sisi positif, sisi negatif. Ada keuntungan, ada kerugian, ada kelebihan, ada kekurangan. So, kalau kerugiannya atau kekurangan jadi wirausahawan alias entrepreneur adalah, ya yang pertama kamu nggak ada prestis dalam hal jabatan. Oh ya, nggak ada jenjang karir nih. Kadang-kadang kan kalau orang tua suka memamerkan anaknya nih, anakku ini loh kerja di sini, oh anakku adalah sekarang jadi polisi, jadi pramugari, jadi guru, jadi dokter gitu kan. Nah, kalau kamu pengusaha, yang nggak ada itunya, nggak ada namanya. Itu jarang prestisiusnya. Kalau misalnya apalagi di desa gitu, kadang-kadang apa kerjanya dianggap gak kerja kalau gak di kantor, dianggap gak kerja kalau gak di perusahaan apa gitu. Padahal meskipun kamu sekaya apapun ya, misalnya kamu punya franchise gitu, terus franchise sosis misalkan udah di banyak tempat, terus kamu kaya raya gitu, tapi kan gak ada titelnya tuh. Dan kadang-kadang orang ada yang menginginkan hal tersebut, kayak jabatan gitu, ada yang menginginkan jabatan tersebut. Kemudian berikutnya adalah kerugiannya, gajinya fluktuatif. Meskipun besar, tapi entrepreneur itu nggak tentu. Bisa tiap hari pegang uang, bisa aja malah sama sekali ludes. Apalagi di masa pandemi ini ya, banyak sekali pengusaha atau entrepreneur yang benar-benar harus survive untuk mempertahankan usahanya. Banyak sekali teman-teman saya yang pengusaha sablon, kaos, makanan, apalagi ya, teman-teman di bidang entertainer gitu, semuanya mengeluh juga sih atas hal ini gitu. Yang paling stabil ya
pegawai kantor sebenarnya, meskipun tetap ada kemungkinan untuk dirumahkan dan berkurangnya penghasilan pasti ada, semua mengalami. Tapi kayaknya yang paling aman memang mungkin pegawai negeri, terus pegawai BUMN gitu ya. Kalau pegawai swasta kayaknya juga masih rawan untuk dirumahkan juga. Jadi itu, oh ya, kekurangannya lagi harus modal sendiri, belajar sendiri, ide sendiri, inovasi sendiri, kreativitas sendiri gitu. Kamu harus menciptakan semuanya sendiri gitu. Makanya biasanya entrepreneur itu orangnya tough gitu, kuat, tahan banting. Tapi tetap aja mempertahankan tuh susah sekali. Seperti Bob Sadino dulu kan juga anaknya orang yang kaya raya banget, tapi sebelum dia belajar malah uangnya habis buat foya-foya, hal yang nggak bermanfaat gitu. Baru setelah menyadari, akhirnya ada titik balik dalam hidupnya, terus kemudian jadi pengusaha yang sampai sekarang menginspirasi entrepreneur, salah satu pengusaha yang paling inspiratif lah, yang dipandang gitu di Indonesia. Oke. Anyway, sebenarnya kalau misalkan kita mau ngomong ya, kalau pengennya kaya, tujuannya kan orang beda-beda. Ada yang tujuannya sukses, ada yang tujuannya kaya. Well, kadang-kadang orang memikirkan sukses itu adalah kaya, tapi itu adalah beda. Tapi kalau misalkan kamu adalah tipe orang yang merasa bahwa sukses itu adalah kaya, you should be an entrepreneur, I think. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kamu milih jadi pegawai dulu untuk menjadi kaya, kalau kamu jadi pegawai, langkahnya tuh jadi pegawai dulu, terus harus punya usaha sampingan nih untuk menuju itu. Tapi kalau kamu jadi entrepreneur dari awal, ini kaya, kamu pengusaha, jalannya langsung ke situ, gitu. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya kalau pegawai kaya raya malah dicurigai gitu, malah nanti KPK datang ke rumahnya. Karena pegawai ya segitu-gitu aja, kalau dia nggak punya sampingan, gak mungkin dia bisa kaya raya gitu, nggak mungkin. Kecuali dia hemat banget, tapi kayaknya nggak mungkin deh bakalan kayak sekaya rayanya tuh, susah. Oh tapi bukan, ada pegawai pajak, kan ada itu di bidang tambang dan lain sebagainya. Well, kalau dia nggak punya sampingan tetap aja deh nggak akan kayak raya gitu, meskipun gajinya banyak ya. Satu lagi alasan kenapa millennials ini harus punya jiwa kewirausahaan sejak dini, karena kalau kita lihat ya, orang terkaya di dunia aja sekarang siapa kira-kira? Kayaknya masih Jeff Bezos ya. Sebelumnya Bill Gates, terus disalip sama Jeff Bezos. Dia pengusaha apa coba? Online shop, ya kan? Dia jualan, dia entrepreneur, dia bukan pegawai. Dia yang punya Amazon.com yang jam gitu. Dan yang bikin kesel adalah sebenarnya satu masalah yang kan saya pernah baca artikel gitu ya. Jeff Bezos itu adalah manusia juga yang punya masalah, punya kesedihan mungkin ya dalam hidupnya. Tapi saya rasa saya tuh mau gitu, suatu hari kesedihanku tuh sama kayak Jeff Bezos itu, karena ternyata kesedihan dia adalah, dan masalah dia adalah yang dipikirin tuh, dia tuh bingung memikirkan kira-kira gimana caranya setiap harinya kekayaan dia tuh nggak nambah gitu. Enak banget ya di saat kita tuh memikirkan gimana cara makan besok, terus kemudian kalau jalan-jalan di mall lihat harganya udah seneng sama barangnya, kemudian lihat harganya harus mundur teratur gitu. Jeff Bezos ini mikirnya gimana duitku nggak nambah tiap hari gitu, tiap detik, kalau malah katanya tiap detik gitu. Karena dia jual segala macam, mau beli apa juga bisa ke perusahaan sendiri, masuknya keuntungan ke dia sendiri. Yang berikutnya kalau kita ngobrolin tentang unicorn di Indonesia, tahu kan istilah unicorn dalam bidang usaha itu apa? Unicorn itu adalah sebutan bagi perusahaan startup yang mempunyai nilai valuasi perusahaan lebih dari sama dengan 1 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan
cari sendiri aja. Dan di Indonesia ini ada 6 terakhir ya, kalau saya baca. Dulu ada 4 terus nambah lagi. Yang pertama ada Gojek. Kalau nggak salah sekarang udah mau jadi Dekakorn, yang nilai valuasinya bisa 10 miliar US dollar. Kalau nggak salah. Yang berikutnya ada Bukalapak. Terus ini masih unicorn. Ada Tokopedia, ada OVO, ada JDID, sama Traveloka. Wow, keren-keren ya. Dan rasanya sebuah perusahaan ini didirikan oleh orang-orang kebanyakan didirikan oleh orang-orang di bawah 50 tahun gitu. Ya termasuk masih muda juga. Keren banget kan? Kita juga luar biasa sekali nih di Indonesia ini. Makin banyak anak muda yang kreatif, inovatif, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Oh ya, tadi kalau salah satu kelebihan juga nih buat wirausahawan, dia menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu. Kalau ada yang bilang bahwa Indonesia ini banyak pengangguran karena nggak ada lapangan pekerjaan, salah. Zaman sekarang lapangan pekerjaan itu luas sekali, nggak cuman terbatas seperti zaman dulu yang hanya mungkin kalau kamu ditanya pengen jadi apa, pegawai bank, suster, perawat. Zaman sekarang no, you can be anything, especially on media sosial. Anak kecil-kecil kalau ditanya sekarang udah pede banget jawab, mau jadi apa nak? YouTuber, selebgram, artis gitu. Jadi apalagi dengan dimudahkan teknologi ini, memang lapangan pekerjaan akan lebih luas lagi gitu. Oh, bisa menciptakan banyak hal sendiri. Kalau misalkan aduh nggak terima kerja di mana-mana nih, ya udah ciptakan aja gitu. Itu aja pembukaan untuk materi PDK kali ini untuk kelas 10. Semoga kalian sedikit paham. Masih kita agak lari-lari kemana-mana ya pembahasannya. Dan satu lagi nih penutup sebenarnya, kalau kamu jadi wirausahawan ya, misalkan nanti ngelamar anak orang gitu, kerjaan kamu pasti akan beda nih kalau kerjaan kamu pegawai sama wirausahawan gitu. Misal ngelamar anak orang, datang ke rumah. Yang kerja karyawan. Oke, terima kasih udah menyaksikan video ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka. Bye-bye!